Ibu dosen, Bu Helpa, yang terhormat Ibu Fitri, serta yang terhormat kawan-kawan seperjuangan. Baik, penelitian tindakan kelas saya hari ini yaitu meningkatkan hasil belajar PAI dengan materi zakat. Siswa kelas 6 SD nomor 8 Kedingjal, Kabupaten Melawi, tahun pelajaran 2021-2022. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Pembelajaran pendidikan agama Islam saat ini masih mengutamakan hasil dari aspek kognitif saja. Persoalan yang dihadapi penulis di SDN nomor 8 Kedingjal, Kabupaten Melawi adalah banyak peserta didik yang kurang antusias terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam. Sehingga harus dicari agar pembelajaran berlangsung lebih menarik dan hasil sesuai dengan tujuan. Terus, discovery learning menurut Kartini Kartono adalah situasi belajar di mana subjek harus menemukan isi sendiri atau prinsip dan kemudian memadukan hal-hal tersebut ke dalam tingkah laku dan cara berpikirnya. Discovery learning merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Agar tujuan pendidikan Islam dan kriteria manusia yang baik dapat tercapai, maka dibutuhkan metode belajar yang tepat sejalan dengan materi pembelajaran dan secara fungsional dapat dipakai untuk merealisasi nilai-nilai ideal yang terkandung dalam tujuan pendidikan agama Islam. Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan menerapkan metode discovery learning diharapkan dengan metode pembelajaran yang baru dapat membangkitkan semangat siswa serta meningkatkan hasil belajar siswa. Mengidentifikasi masalah terhadap kekurangan dari pembelajaran PAI materi zakat sebagai berikut. 1. Mengapa hasil belajar siswa rendah? 2. Faktor apa saja yang menyebabkan rendah hasil belajar siswa dalam pembelajaran? 3. Bagaimana agar hasil belajar siswa pada pembelajaran PAI materi zakat meningkat? Maaf Bu Sarah, sebentar. Iya, Bu. PowerPoint-nya dipindah Bu sesuai dengan yang dipresentasikan. Mana ini ya? Itu sudah kelihatan, tapi maksudnya ini kalau di tampilan saya masih judul. Panah bawah Bu. Coba klik panah bawah. Panah bawah mana ya? Saya ini nampilnya semua. Di keyboard, Bu. Saya ini nampilnya semua nih, Bu. Di kursor, Bu. Di kursor. Di keyboardnya itu, Bu. Aduh, kok keluar. Ini dia, ya. Ntar, Bu. Begini. Udah nampak kah? Kalau Bu ya, ntar. Ntar Bu ya. Bisa kah Bu? Hilang lagi kemana ini? Enggak hilang itu Bu, cuma Enggak hilang. Enggak Coba hilang Bu, kelihatan tampilannya. Nah, Bentar Bu ya. Ada gak Bu? Belum Bu? Udah? Belum? Ya. Ini? Sudah masuk? Ya. Di kursor aja. Nanti di kursor. Rumusan masalah Bu ya? Sama kamu? Ya. Ini lanjut Bentar, Bu. Pembatasan masalah.
upaya peningkatan hasil belajar PAI dengan materi zakat siswa di kelas 6 SDN Negeri 8 Keninjal Kabupaten Melawi tahun pelajaran 2021-2022. 2. Penggunaan metode discovery learning oleh guru pada pembelajaran PAI materi zakat di SDN Negeri nomor 8 Keninjal tahun pelajaran 2021-2022. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah, di atas diajukan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana menerapkan metode discovery learning dalam meningkatkan hasil belajar PAI materi zakat pada siswa kelas 6 SD 8 Keninjal Kabupaten Melawi tahun pelajaran 2021-2022. 2. Apakah metode discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PAI materi zakat di kelas 6 SD 8 Kabupaten Melawi tahun pelajaran 2021-2022. Tujuan penelitian. Tujuan umum, tujuan peneliti yang diharapkan dari penelitian ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PAI. Kemudian tujuan khusus untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan metode discovery learning dalam pembelajaran PAI materi zakat di kelas 6 SD 8 Keninjal Kabupaten Melawi tahun pelajaran 2021-2022. Manfaat penelitian. Masih ada, Bu? Masih, Bu. Masih. Manfaat teoritis. Manfaat penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh teori baru peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran PAI materi zakat melalui metode discovery learning bagi siswa kelas 6 SD 8 Keninjal Kabupaten Melawi. Manfaat praktis. Manfaat bagi siswa lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh seorang guru serta meningkatkan keterampilan dan kreativitas siswa. Kemudian manfaat bagi guru memperoleh informasi tentang mengajar PAI menggunakan metode discovery learning. Manfaat bagi sekolah, menambah daftar pustaka di sekolah, serta ikut memajukan sekolah demi tercapainya proses belajar mengajar yang efektif. Kajian pustaka. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Adapun Kakne memberi 5 kategori hasil belajar, yaitu informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap dan keterampilan motoris. Dalam sistem pendidikan nasional, rumusan tujuan pendidikan baik tujuan kurikuler, tujuan instruksional maupun tujuan instruksional menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benjamin S. Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi 3 ranah. Ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotor. Menurut Westi Sumanto, hasil belajar dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor stimulasi belajar adalah suatu yang merangsang individu untuk mengadakan reaksi ataupun perbuatan. Kemudian, kedua, faktor-faktor metode belajar. Metode belajar yang dipakai guru sangat mempengaruhi metode belajar yang dipakai oleh pembelajar. 3. Faktor-faktor individual adalah yang dipengaruhi oleh kematangan usia, jenis kelamin, pengalaman sebelumnya, kapasitas mental, kondisi kesehatan jasmani, kondisi kesehatan rohani, dan motivasi. Komponen-komponen dalam kegiatan belajar mengajar. Pertama, tujuan. Kedua, peserta didik. Ketiga, pendidik. 4, bahan pelajaran. 5, sumber pembelajaran. 6, alat peraga. 7, metode. 8, strategi. Penerapan metode discovery learning. Pengertian discovery learning
merupakan model yang mengarahkan siswa menemukan konsep melalui berbagai informasi atau data yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Langkah-langkah penerapannya. Menurut Darmadi, menyebutkan langkah-langkah pengaplikasian model discovery learning yaitu 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Melakukan identifikasi karakteristik siswa. 3. Menentukan materi pembelajaran. 4. Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara individu. 5. Mengembangkan bahan-bahan dengan memberikan contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari siswa. 6. Mengatur topik-topik pembelajaran berawal dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang konkret ke abstrak, dari yang tahap aktif dan ikonik sampai ke tahap simbolik, serta 7. Melakukan penilaian proses dalam hasil belajar siswa. Pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI-DST) pendidikan agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. Pendidikan agama Islam diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Setting penelitian. Waktu penelitian bulan November. Kemudian tempat penelitian. Penelitian tindakan kelas ini diadakan di kelas 6 SD Negeri 8 Keninjal, Kabupaten Melawi. Subjeknya penelitian atau responden yaitu pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian, sedangkan subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 6 SD Negeri 8 Keninjal, Kabupaten Melawi yang berjumlah 12 orang. Sumber data. Penelitian ini bersumber dari buku-buku yang menunjang tentang penelitian tindakan kelas serta pengambilan data dari subjek penelitian. Teknik dan alat pengumpulan data. Teknik tes, teknik non-tes. Teknik non-tes itu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Validasi data itu silabus. Silabus menurut Yulelawati merupakan perangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penelitian yang disusun secara sistematis, membuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Kemudian rencana pembelajaran yaitu RPP, kemudian modul dan bahan ajar. Analisis data. Menurut Arikonto, untuk menghitung hasil perolehan nilai siswa pada tiap siklus digunakan rumus mean atau rata-rata. Indikator kinerja berdasarkan beberapa alasan dalam latar belakang yang telah dipaparkan di atas sebelumnya serta pengambilan rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti, maka perlu adanya indikator penelitian yang jelas untuk menjadi tolak ukur keberhasilan dalam penelitian ini. Prosedur penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Apabila siklus 1 belum mencapai target, maka siklus 2 berfungsi untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Siklus 1, perencanaan. Perencanaan merupakan tahapan awal yang harus dilakukan peneliti sebelum melakukan tindakan. Kemudian B, tindakan. Tindakan merupakan penerapan dari perencanaan yang telah dibuat, yaitu dalam penelitian ini pengguna media belajar yang bertujuan untuk inovasi. C. Observasi pengamatan. Pengamatan ini berfungsi untuk melihat dan mendokumentasikan pengaruh-pengaruh yang diakibatkan oleh tindakan dalam kelas. Kemudian refleksi. Refleksi dilakukan peneliti bersama guru dan observer yang memiliki kegiatan analisis, sintesis, penafsiran, menjelaskan dan menyimpulkan. Demikian Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sarah. Oke, nanti kita sambil membahas
Tapi saya ingin koreksi dulu, iya sedikit saja. Nanti sambil yang lainnya untuk lebih dalamnya mungkin di akhir saya akan bahas nanti Bapak Ibu mengoreksi masing-masing proposalnya. Tapi tadi untuk Bu Sarah, Iya. tadi saya sempat saya lagi buka proposalnya Bu Sarah juga. Di PowerPoint judulnya mungkin tadi kurang, makanya tadi saya lihat saya agak bingung di PowerPoint dengan di proposal itu judulnya kurang. Iya. Jadi tapi saya sudah cek di proposal, jadi saya nilai yang di proposal saja. Nanti yang akan saya koreksi adalah di fokus permasalahannya. Jadi fokus masalah yang diidentifikasikan. Kemudian untuk latar belakang, Bu Sarah, silakan mengikuti apa yang saya paparkan kemarin. Dan yang paling penting Bapak Ibu semuanya jangan lupa untuk penggunaan referensi atau kutipan atau sumber itu harus jelas. Jadi harus cara pengutipannya harus jelas. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan pedoman karena untuk Bu Sarah ada beberapa teori yang tidak jelas sumbernya. Harusnya jelas sumbernya itu didapat dari mana referensinya. Ya, jadi itu bentuknya teori tapi tidak ada sumber. Tidak ada sumber yang jelas. Mungkin nanti yang lain juga akan saya beri catatan-catatan, tapi itu secara teknis saja semuanya ya Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan mengulang-ulang, maksudnya pada hari ini nanti saya dengarkan presentasi, nanti ada catatan-catatan untuk latar belakang seperti arahan yang kemarin, komponen-komponen apa saja yang harus ada di latar belakang ya. Jadi mungkin nanti hari ini saya akan lanjut kepada pembahasan untuk permasalahan. Oke, Bapak Ibu, untuk format sendiri, format proposal sebenarnya silakan dibebaskan. Yang penting sesuai dengan pedoman yang Bapak Ibu gunakan. Kalau mau mengikuti apa yang ada di modul juga silakan. Kalau ada yang kurang dipahami, karena memang format teknik penulisan ya, format penulisan untuk proposal ini memang berbeda-beda tergantung dari sumber yang Bapak Ibu gunakan. Tapi kalau mau menggunakan seragam dari modul silakan. Nah, nanti untuk masalah juga mungkin nanti saya bahas, tapi untuk Bu Sarah yang paling penting dan yang paling mesti diingat, saya sudah sampaikan kemarin ke Bapak Ibu, yang harus betul-betul diingat adalah dalam PTK ini, masalah penelitian yang dipilih itu memang hendaknya harus memenuhi kriteria dapat diteliti, dapat diamati, dan dapat ditindaki. Ditindaki dan dapat ditindaklanjuti. Nah, itu kriteria permasalahan di PTK. Itu aja kuncinya. Dapat diamati, dapat diteliti, dapat ditindaki, dan dapat ditindaklanjuti. Nah, dan ingat bahwa PTK ini yang dinamakan PTK adalah ada tindakan. Ada tindakan. Kalau tidak ada tindakan berarti dia bukan masuk penelitian tindakan kelas. Nah, kalau penelitian tindakan kelas ini ada tindakan, pasti. Kalau tidak ada tindakan, dia bukan penelitian tindakan kelas. Nah, itu yang untuk fokus ya, dalam masa penelitian itu aja yang dipilih. Memenuhi kriteria itu tadi, dapat diamati, dapat diteliti, dapat ditindaki, dan dapat ditindaklanjuti. Itu PTK. Nah, jadi kalau misalnya menggambarkan fokus masalah, itu guru misalnya rumusannya dapat berupa misalnya, contohnya ya, bagaimana membelajarkan siswa materi tertentu agar siswa mau dan mampu belajar. Banyak sebenarnya contoh-contoh ya. Kemudian misalnya bagaimana memilih strategi pembelajaran yang paling tepat untuk membelajarkan materi tertentu. Nah, itu rumusan fokus masalah yang mungkin bisa ditetapkan oleh guru dalam berupa rumusan seperti itu. Atau misalnya bagaimana melaksanakan pembelajaran kooperatif. Bagaimana mengajak siswa agar di kelas mereka itu benar-benar aktif belajar.
aktif secara mental maupun fisik, aktif berpikir, atau bagaimana meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Nah, bagaimana mengelola kelas yang meningkatkan antusiasme siswa dalam belajar. Bisa juga misalnya media belajar apa yang dapat mempercepat keterampilan anak pada materi pembelajaran tertentu. Atau misalnya bagaimana menghubungkan antara materi pembelajaran dengan lingkungan kehidupan siswa sehari-hari agar mereka dapat menggunakan pengetahuan dan pemahamannya mengenai materi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali. Jadi harus dimulai dari rumusan masalah seperti itu. Itu bisa dijadikan rumusan permasalahan. Nah, kalau misalnya untuk Bu Syara menggunakan yakin ya, maksudnya meningkatkan materi zakat ini dengan strategi discovery learning. Yakin bahwa dengan strategi itu bukan hipotesis ini ya, akan meningkatkan hasil belajar siswa pada materi zakat. Kan? Nah, kalau gitu pembatasan rumusan masalahnya kira-kira apa? Artinya gini, kalau berbicara meningkatkan, artinya data yang harus sebelum dilaksanakan strategi pembelajaran ini itu mestinya dipaparkan juga di latar belakang. Karena judulnya meningkatkan, pasti ada hasil sebelumnya. Karena meningkatkan hasil belajar. Nah, hasilnya dari mana? Dari nilai sebelumnya. Itu dipaparkan. Nah, itu data. Seperti yang saya sampaikan kemarin. Makanya bisa diidentifikasi masalah, misalnya, contoh langsung saja. Bagaimana hasil belajar siswa pada materi sebelum menggunakan strategi. Kemudian yang kedua, ini contoh saja ya, bisa bagaimana hasil belajar siswa setelah menggunakan. Dan bagaimana mungkin peningkatan hasilnya, apakah signifikan atau tidak. Udah cukup aja itu sebenarnya, selesai. Wah, mau sederhana. Nah, jadi untuk Bu Sarah mungkin nanti diperbaiki sambil mendengarkan yang lain. Nanti ada beberapa yang saya sampaikan lagi biar sambil presentasi ya. Termasuk juga nanti untuk kajian teori. Jangan lupa komponen yang harus dalam latar belakang itu sangat penting disampaikan. Mulai kemarin institusional ada undang-undang atau regulasi atau aturan terkait dengan penelitian Bapak Ibu. Kemudian ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau antara teori dengan praktek. Ada data yang faktual dan aktual yang ada di lapangan, yang benar-benar ada yang Ibu sampaikan saja di situ, Bapak Ibu. Dan itu boleh dalam bentuk tabel, boleh dalam bentuk narasi. Kemudian ada teori pun cukup teori grand teori aja yang terkait dengan judul Bapak Ibu. Kalau misalnya Bu Sarah, berarti grand teorinya yang di latar belakang ya. Berarti grand teorinya kan cukup cari aja tentang hasil belajar, apa yang hasil belajar diharapkan, kemudian pendekatan discovery. Kan seperti itu. Kemudian materi, mungkin pembatasan pada materi PAI-nya. Nah, materi zakat ini masuk ke dalam aspek apa, Bu Sarah? Fikih kan. Nah, karena materi PAI itu kan banyak, ya kan? Nah, zakat berarti materi fikih